Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Dionysius Nandahardum, biasa dipanggil Nando. Saya mahasiswa tingkat 1 program studi PGSD di Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya berperan sebagai penanya, dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Safina Mahmud, biasa dipanggil Ocin. Saya mahasiswa tingkat 1 dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Di sini saya mengambil prodi PGSD. Di sini saya berperan sebagai pemateri untuk menjelaskan atau untuk memaparkan tentang stimulasi perkembangan pada usia anak 1 sampai 5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan anak yang berusia dari 1 sampai 5 tahun. Setiap orang tua pasti ingin anaknya berkembang secara optimal berdasarkan hasil penelitian agar si kecil dapat berkembang dengan baik. Selain nutrisi yang lengkap dan seimbang, mereka perlu mendapatkan stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan kognitif anak. Yang pertama itu perkembangan anak dari 1 sampai 2 tahun. Dalam prodi ini si kecil akan tumbuh dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, Bunda disarankan untuk mengajak si kecil berbicara sesering mungkin, karena dengan mendengar suara dan berkomunikasi dengan mudah, kemampuan berkomunikasi si kecil akan ikut berkembang. Nah, yang kedua itu perkembangan anak usia dari 2 sampai 3 tahun. Dari sisi motorik, jika si kecil sudah berusia di 2 tahun, umumnya mereka sudah bisa berjalan stabil atau bahkan berlari. Si kecil pun juga akan mulai melompat pada kiasaran usia ini. Selain dari sisi menunjukkan emosi ketika menolak atau menerima sesuatu, si kecil pun sangat mungkin menunjukkan gejala turunan. Namun Bunda tidak perlu khawatir karena hal ini merupakan hal yang wajar karena si kecil masih sulit dan mengontrol sikap emosionalnya. Memang di sini berperan kita sebagai orang tua ini sangat sulit untuk mengontrol si anak. Namun di sisi lain, kita sebagai orang tua juga harus perlu memberikan aktivitas yang bebas untuk si anak. Contohnya itu untuk bermain. Kita sebagai orang tua ini tidak perlu membatasi permainan dari si anak, khususnya kan anak ini kan sudah umur 2 tahun sampai 4 tahun, otomatis dia itu sudah memiliki kreativitas dalam diri untuk menyesuaikan diri. Jadi peran kita sebagai orang tua ini di sini itu memberikan kebebasan untuk anak yang berumur dari 2 sampai 3 tahun untuk mereka itu bebas beraktivitas apa saja. Dan berperan kita sebagai orang tua di sini itu melatih atau mengajak si anak itu untuk berlatih berbicara, khususnya di umur 2 tahun, atau ada juga bayi yang sudah beberapa bulan ini bisa menyebut nama orang tuanya, contohnya papa atau mama. Nah, di sini pada umur 2 sampai 4 tahun kita sebagai orang tua bisa melatih si anak ini supaya berlatih berbicara. Sekian dari saya kembalikan ke sekian untuk materi hari ini. Saya kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi stimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak usia 1 sampai 5 tahun. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengasah kreativitas balita? Apakah langsung bisa dijawab? Ya, bisa. Pertanyaan tadi, bagaimana mengasah kreativitas pada balita, khususnya tadi anak yang berusia 1 sampai 5 tahun. Nah,
di sini saya mengambil pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Yang pertama ini kita sebagai orang tua ini memberikan atau membiarkan anak itu berimajinasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan berimajinasi ini di mana kita berperan sebagai orang tua ini memberikan hayati kepada si anak untuk bisa menghayal. Contohnya itu kita sebagai orang tua ini kan sering menanya memberikan pertanyaan kepada anak ini, cita-cita kamu nantinya mau jadi apa? Nah, otomatis ada respon dari mereka tuh. Contohnya cita-cita saya jadi dokter. Nah, di sini biarkan si anak ini menghayati apa yang mereka inginkan. Nah, yang kedua ini kita sebagai orang tua ini jangan memberikan kepaksaan kepada si bayi. Contohnya kepada si anak 2 sampai 5 tahun ini tadi. Contohnya apa yang permainan apa saja yang mereka tidak inginkan, kita sebagai orang tua ini jangan memberikan kepaksaan supaya si anak ini harus bisa untuk melakukan permainan bola voli atau bola kaki. Nah, yang ketiga ini hindari kata salah. Langsung jelas kok, hindari kata salah. Yang dimana si anak ini kan sering kita sebagai orang tua ini berperan itu untuk menghindari kata salah ini, untuk tidak mengajak si anak itu, contohnya itu memaki. Kan memaki ini kita sebagai orang tua ini tidak bisa memaksakan kepada anak atau tidak bisa berlatih. Dimana kita sebagai orang tua ini harus menghindari kata salah tersebut supaya tidak memaki si anak dari umur 2 sampai 5 tahun. Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Terus yang kedua ini, bagaimana cara melatih mental tangguh anak agar menjadi mandiri dan berani? Kalau dari saya ini, yang pertama ini biarkan si kecil menentukan pilihannya. Dan yang kedua itu memberikan contoh secara langsung, memberikan kepercayaan pada anak. Yang pertama membiarkan si kecil menentukan pilihannya. Jika si anak maunya bola, berarti kita sebagai orang tua ini harus mengizinkan kalau dia itu menginginkan bola. Jangan kita sebagai orang tua ini anaknya mau bola, malah kita memberikan nasi begitu. Nah, yang kedua ini memberikan contoh secara langsung, di mana jika si anak ini kan belum bisa berlatih bermain bola, maka di mana kita berperan sebagai orang tua ini melatih supaya si anak ini bisa secara langsung atau melihat langsung cara bermain bola yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga ini memberikan kepercayaan diri, kepercayaan diri pada si anak. Biarkan si anak ini berekspektasi sesuai keinginan mereka. Kita ini sebagai orang tua ini jangan membatasi. Mungkin bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih. Sekian dari diskusi kami hari ini. Baik, materi saya silakan waktu itu. Terima kasih.